سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis ahkam. Kita masih seputar tentang jenazah. Hadis yang akan kita baca mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam posisi masih usia 6 tahun, namun bersama Nabi baru di usia 9 tahun ketika sudah orang Arab umur 9 tahun sudah besar. Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Nabi kecil, muda, dia anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, tapi dia cerdas. Meninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang kalau bertanya hukum itu kepada Sayyidah Aisyah di antaranya. Jadi ulama besar di kalangan sahabat setelah Nabi wafat di antaranya istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Walaupun dia wafat, Nabi wafat usia dia masih 18 tahun. Masih muda. Tapi meskipun demikian, dia beruntung karena rumah dia dengan masjid Nabi itu sekitar 13 sampai 14 meter. Jadi kalau kita lihat makam Rasulullah sekarang itu adalah rumahnya Sayyidah Aisyah. Mimbar Nabi Raudhah itu, mimbar dengan makam Sayyidah Aisyah itu cuma 13 meter atau 14 meter. Jadi kalau Nabi ngajar begini, dia dengar dari dalam rumah. Lalu Sayyidah Aisyah ini itulah kelebihan dia, nanti kita ceritakan lagi. Jadi dia meriwayatkan Sayyidah Aisyah ini, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata dia, inna Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq, ayah dia, Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidah Aisyah ini kelebihan dia, Nabi itu wafat di rumah dia. Karena menjelang wafatnya Nabi sakit keras, istri-istri Nabi itu sepakat bahwa ya udah Nabi di rumah Sayyidah Aisyah aja gitu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Abu Bakar qabbalan Nabiya, mencium Nabi ba'da mautihi, setelah Nabi wafat. Jadi sunnah hukumnya kita mencium jenazah. Terutama orang yang mati atau wafat itu, apa bedanya mati sama wafat? Kalau orang itu terhormat, lebih mulia disebut wafat, bukan mati. Jadi kita kalau menyebut ulama, menyebut Nabi, tidak layak kita sebut mati. Lebih cocok disebut wafat gitu ya. Sebenarnya maknanya sama, hanya penggunaan kata saja. Kalau kata ini wafat lebih memuliakan daripada mati, terlalu umum. Semua binatang pun mati, kita bilang mati juga. Maka orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kita muliakan, mungkin lebih pantas kita sebut dengan wafat. Kematian. Kalau di dalam kitab-kitab itu disebut wafat. Ada istilah wafat, ada istilah mati. Sama saja, cuman penggunaannya. Jadi Abu Bakar Siddiq, wafat Nabi SAW, diciumnya jenazah Nabi. Jadi ulama membahas apa sebenarnya hukum mencium jenazah ini. Hukum mencium jenazah adalah sunnah. Tapi ingat, jenazah sama orang hidup itu sama hukumnya. Hukumnya artinya apa? Yang boleh menciumnya itu hanya yang halal saja. Artinya, kalau laki-laki mencium kening laki-laki, ulama berbagi juga yang boleh dicium itu mana? Ulama paling kuat membatasi wajah sama tangan. Yang lain tak boleh dicium. Wajah, tangan. Yang paling yang lebih dominan itu adalah pada wajahnya. Nah, pada wajahnya. Kalau mau dicium tangannya boleh. Mungkin dia orang terhormat, dia banyak jasanya sama kita dan lain-lain.
Nah, jadi disunnahkan mencium, terutama kalau dia orang soleh. Misalkan selama hidupnya dia berjasa besar dengan masyarakat, apakah dia pemimpin yang adil, apakah dia seorang ulama, atau dia orang biasa cuma suka nolong orang lain. Maka, tapi yang boleh mencium hanya yang boleh bersentuhan saja. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan laki-laki hanya boleh mahram atau istrinya. Nah, mahram siapa? Mahram emaknya, neneknya, anaknya, adiknya, kakaknya, tantenya. Itulah yang paling jauh. Kalau ada sepupunya, udah boleh nikah, nggak boleh cium lagi. Sepupu udah boleh nikah, nggak boleh cium lagi. Atau mertuanya mahram. Apalagi sesusuannya mahram. Selebih dari itu, tidak mahram. Maka kalau tidak mahram, sama mati mencium orang hidup dengan orang mati. Hanya saja, masalah wudhu baru ada persoalan. Nah, kan istri tadi kan batal wudhu dalam mazhab Syafi'i. Kata ulama, yang batal wudhunya hanya istrinya kalau istri yang hidup bukan yang mati. Jadi mereka boleh cium, tapi mayat itu kan tak perlu diwudukkan lagi karena kan diwudukkan dia setelah dia dimandikan. Kalau dicium oleh istrinya diwudukkan lagi atau tidak? Tidak perlu. Tapi yang mencium dia tadi itu istrinya atau suaminya dianggap batal wudhunya, nanti dia wudhu lagi dia. Bagi orang yang bermazhab Syafi'i yang mengatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudhu. Mungkin ada nanti ulama lain yang mengatakan tidak batal wudhu. Banyak ulama yang tidak mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan batal wudhu. Sehingga kalau ada istri mencium lakinya yang sudah meninggal dunia, maka suaminya tak perlu dimandikan lagi. Yang perlu dimandikan itu, tak perlu diwudukkan lagi. Yang perlu berwudu itu istrinya kalau memang dia berwudu berarti batal wudu. Nah, jadi begitu dia. Sama seperti kalau memandikan jenazah itu yang paling afdal itu kan ahli warisnya atau yang sejenis kelamin dengan dia. Nah, sejenis kelamin dengan dia. Kalau tidak ada sejenis kelamin dengan dia, ditayamumkan. Jangan bini orang suruh memandikan jenazah laki-laki, nggak boleh. Jadi gimana caranya? Tayamumkan aja. Nah, gitu lagi daripada dimandikan oleh yang bukan mahramnya kecuali istrinya ada, istrinya memandikan dia tidak ada persoalan. Atau saudara perempuan yang memandikan dia tidak ada persoalan. Hanya fenomena mencium mayat ini saya lihat memang di masyarakat kita terlalu bebas nanti. Semua orang mau cium-cium, semua mencium-cium itu. Laki orang atau bini orang, tengok dulu lah. Siapa dulu nih, mahram atau tidak mahram? Tadi kan dijelaskan mahram itu siapa saja. Mahram itu mak, ke atas nenek dan seterusnya. Siapa lagi? Ke bawah anak cucu, ke bawah itu mahram. Siapa lagi? Saudara kandungnya laki-laki, perempuan, baik itu sama saya ataupun sama saya apalagi gitu. Tapi kalau itu dia, tantenya sampai batas itu aja. Lebih dari itu sepupunya, kemanakannya masih mahram dia. Tapi kalau udah sepupunya, jatuhnya itu udah orang lain. Sepupu itu hanya satu rahim dengan kita. Artinya kita wajib berhubungan baik dengan mereka karena mereka dianggap satu rahim dengan kita. Maka kita bersilaturahim dengan mereka. Tapi dalam urusan selain itu, sama seperti wanita lain. Bagaimana kita boleh menikah dengan orang lain, maka kita boleh menikah dengan sepupu kita. Maka hukum-hukum yang melekat dengan itu, misalkan tak boleh bersentuhan, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh berdua-duaan, ya sama. Satu aja yang kelebihan sepupu ini, dia masih satu rahim dengan kita. Kalau orang satu rahim dengan kita, dia punya hak diperlakukan baik. Itu aja. Kan ada istilah silaturahim kan. Orang kita banyak salah paham tentang silaturahim ini. Asalkan ngumpul silaturahim, asalkan ngumpul silaturahim. Sebenarnya bukan itu makna silaturahim. Silaturahim itu berhubungan baik dengan orang yang satu rahim dengan kita. Siapa orang yang satu rahim dengan kita? Kalau ulama membatasinya, ini misalkan nenek punya anak, anak-anak ini pastilah satu rahim namanya, karena dari rahim nenek. Nah sepupu-sepupu ini disepakati oleh ulama, ini masih dianggap satu rahim. Jadi mereka ini harus saling kunjung, harus saling ngasih kabar, harus berhubungan baik, jangan bertengkar dan segala macam, karena mereka dianggap satu rahim. Berhubungan baik itulah namanya silaturahim. Nah, saling kunjung itu namanya.
Maka orang kita terlalu membebaskan makna itu terlalu luas. Ada acara kumpul-kumpul, ya pusat kita kan dari rahimnya Hawa semua kata. Itu lain cerita lah, terlalu jauh pula. Itu. Nah, nah, kita ini entah keturunan nabinya, atau keturunan Fir'aunnya kan nggak tahu kita. Nah, yang penting tapi terlalu jauh lah kalau kita bilang kita dari satu rahim semuanya pastilah kita ini anak Nabi Adam semua. Nah, cuman tak seluas itu pula gitu ya. Nah, jadi dibatasi orang yang dianggap satu rahim itu maksudnya adalah orang ini berasal dari masih ada perhubungan persaudaraan rahim. Sehingga kalau mereka berhubungan baik namanya silaturahim, kalau mereka bertengkar namanya qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati, kata Rasulullah, tak mencium bau surga orang yang memutuskan rahim. Maksudnya sama sanak-sanaknya dia putus hubungan. Bentuk putusan hubungan itu apa? Bentuknya adalah tidak mau saling kunjung karena merajuk. Nah, itu namanya memutuskan hubungan gitu deh. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis saja yang kita baca, usah banyak-banyak. Kalau ada yang diskusi saya persilakan, kalau tidak ada kita sudahi. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Dalam Islam itu cuma ada 3 jenis. Laki-laki, perempuan, khunsa. Khunsa ini orang punya 2 kelamin. Kelaminnya dua-duanya dominan pula, sama-sama kuat. Itu namanya khunsa. Ini yang agak repot. Artinya gimana kita menggolongkan dia? Dia punya perlakuan sendiri. Kalau imam dia tak boleh mengimami laki-laki. Dia kalau sab tak boleh satu sab dengan laki-laki, dia harus perempuan tak boleh, laki-laki tak boleh. Ada perlakuan khusus. Dan ini jarang sekali ada. Entah ada atau tidak, tapi dalam fikih itu dibahas. Ada orang punya 2 kelamin, tapi ada orang punya 2 kelamin, tapi kelaminnya itu satu berfungsi, satu tak berfungsi. Udah itu clear, tak ada masalah. Nah, jadi bencong itu ada 2 kategori. Bencong psikologis sama bencong fisik. Yang saya ceritakan itu bencong fisik. Yang Bapak ceritakan tadi itu bencong psikologis. Bencong psikologis tidak mengaruh dalam ajaran Islam. Iya, nggak ada pengaruhnya kalau dia bencong psikologis. Artinya apa? Digantinya pun, ditanamnya pun rahim di perutnya. Di India itu ditanam orang rahim dalam perut. Menjadi, Pak. Nah, walaupun kebanyakan yang jebol gitu ya. Tapi pernah menjadi rahim laki-laki tanamkan rahim. Burungnya dibuang, diganti dengan lonceng segala macam. Pokoknya jadi itulah dia. Tapi Islam tidak menerima itu. Nah, jadi dimanapun dia, apa takdir dia dilahirkan, itu takdir dia ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada peluang dikit pun manusia merubah jenis kelamin di tengah-tengah jalan hidup dia. Nggak ada. Yang ada tadi itu ya model yang saya ceritakan tadi dia punya 2 alat kelamin. Nah, sedangkan yang Bapak ceritakan tadi itu dia membuang kelaminnya lalu menggantinya. Operasi dia digantinya. Walaupun hilang burungnya, digantinya dengan kelamin perempuan. Mati dia, tahu orang riwayatnya, maka wajib orang memperlakukannya gimana aslinya. Mirip betul dengan perempuan. Udah lama di Thailand dia. Dari kecil lagi dia, dari umur 10 tahun dia hidup di Thailand itu udah ganti. Udah lebih cantik lagi dari laki-laki di situ. Berpeluk kita sama dia, nak berdosa kita. Berpeluk kita sama dia, istilahnya kan gitu kan. Karena dia aslinya perempuan, laki-laki gitu. Ada bencong itu misalkan. Putih kulitnya, dia olesin apa gitu. Bulu-bulunya pun dicukur sama dia. Sama memegang dia, sama hukumnya dengan megang laki-laki. Tapi ingat, megang laki-laki nafsu pun dosa juga gitu ya. Ini secara umum kan auratnya enggak ada. Misalkan bencong nih, nampak ketiaknya. Kan tidak aurat laki-laki, kan tak berdosa gitu. Karena dia hukumnya adalah aslinya dia gitu. Saya pernah apa namanya di heboh di internet itu ustaz-ustaz apa namanya katanya memeluk perempuan. Setelah teliti sebenarnya ustaz lagi menceramai bencong. Nah, tapi viral viralnya ustaz itu meluk. Jadi di ujung ceramahnya dipeluknya bencong itu segala macam. Ya bencong tidak ada masalah. Karena dia hukum dia tetap hukum semana aslinya. Walaupun tidak ada lagi suaranya dari di operasinya, pita suaranya pita suara perempuan, kelaminnya kelamin perempuan, rahimnya ada segala macam, orang pun
Laki-laki pun nengok dia mungkin bernafsu, jadi dosanya karena kita bernafsu. Jangankan nengok perempuan, laki-laki pun kalau kita bernafsu, kita tengok auratnya itu berdosa juga. Nah, itu dia Bang ya. Jadi eh, yang penting kita tahu riwayat dia gitu ya. Mudah-mudahan KTP-nya nggak berganti dia. Jadi kita tengok, oh laki-laki nih gitu. Jadi misalkan rumah sakit dapat pasien tabrak di jalan gitu. Tengok KTP-nya. Alah, laki-laki nih, tengok perempuan, ada cerita. Sesuai KTP aja gitu. Laksanakan sesuai KTP gitu. Terakhir, Om. Jangankan laki-laki sama perempuan, mak dia sekalipun, laki-laki sama laki-laki pun tidak boleh dia melihat, membuka segala macam. Pertama, yang boleh memandikan jenazah tadi kan ada orangnya. Dan seabdul-afdalnya laki-laki itu dimandikan oleh anak laki-laki, perempuan dimandikan oleh anak perempuan. Jadi supir utamanya kan ada yang tukang tuangkan air, ada yang supirnya nanti itulah yang dia megang, mengelus, mengurut perut, itu jangan beda jenis kelaminnya. Biar afdal dia, emaknya diuluskan perutnya nanti oleh anak perempuannya. Anak laki-lakinya ngapain? Misalkan nuangkan air. Kalaupun dia anak laki-laki tunggal, dia nolong aja, jangan dia orang pemain utamanya. Kan nanti mandi jenazah itu ada proses kita mengeluarkan isi perut, ada nanti kita membersihkan segala macam. Nah, adapun selain itu dan adab-adab dalam memandikan itu, maka ditutup perempuan itu, ditutup laki-laki maupun perempuan, jenazah itu ditutup. Sehingga orang ketika mandikan jenazah, dia tak pula bebas boleh melihat apa yang ada di dalamnya. Walaupun mak kandung dia sendiri. Sebagaimana hidup kita tak layak melihat yang besar-besar, yang apa namanya, yang aurat besar orang tua kita, begitu juga ketika dia wafat. Jadi kalau seandainya ada mak meninggal dunia, maka anak perempuannya yang jadi pemain utamanya. Anak laki-lakinya ngangkut air misalkan. Kalau tak ada misalkan tunggal anak laki-lakinya, laki-laki nolong, nanti ada tante-tantenya atau tetangga-tetangga yang perempuan. Jadi jangan pula anak laki-lakinya yang membersihkan, yang mau apa segala macam itu tidak beradab namanya. Walaupun mak kandung dia tak bernafsu sekalipun, tapi kan tidak enak juga gitu. Allahu a'lam. Cukup subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.